Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati Lahinta SAG. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Impres 2 Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di UIN Dato Karamapali. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 3 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, anak soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat? Semangat? Ceria. Ya, anak Indonesia tetap semangat, sehat dan ceria. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Surat Al-Fatihah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, semuanya hadir ya? Ya. Ingat-ingat kembali pelajaran yang lalu. Ada pelajaran mempelajari hadis dan tentang sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Jadi kaitannya dengan materi hari ini, kita akan mempelajari ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang pernah mendengar apa itu kitab-kitab Allah? Ada. Kitab Allah itu apa? Iya, kitab Allah Al-Quran. Jadi kitab-kitab Allah itu ada beberapa macamnya. Jadi hari ini akan kita pelajari materi tentang kitab-kitab Allah. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Kemudian
Yang keempat, menjelaskan isi kitab-kitab Allah. Dan yang kelima, menjelaskan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi setelah mempelajari materi ini, kita harus tahu ya, apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah, apa saja kitab-kitab Allah, ya, siapa nabi yang menerimanya, ya. Yang pertama ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup, ya, sebagai pedoman hidup, dan kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah, kata-kata Allah yang dibukukan di dalam kitab, ya, yang dibukukan ya di dalam satu kitab. Ya. Dan 4 kitab tersebut itu adalah sebagai berikutnya. Yang pertama Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, kitab-kitab yang wajib diimani ya. Yang pertama kitab Taurat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku pada saat itu ya. Jadi kitab Taurat itu berlaku pada saat itu ya. Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud ya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah ya. Kemudian yang ketiga kitab Injil ya. Ya, kitab Injil merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab ini berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, dan menghapus sebagian ajaran kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Ya, mengapa kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu jawabannya? Ya? Ya, kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Kenapa? Karena kitab-kitab itu berisi petunjuk, pedoman, dan yang kita harus ikuti ya. Kita harus mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab-kitab suci itu ya. Ya, apakah kitab suci itu isinya sama ya? Jadi kitab suci itu walaupun bermacam-macam isinya, tetap menceritakan atau menyampaikan bahwa Tuhan itu hanya ya, Tuhan itu hanya ya. Jadi kitab suci itu semuanya menceritakan tentang keesaan Tuhan ya. Ya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah ya? Ada yang tahu tidak? Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, kita harus membacanya, menjaganya ya. Seperti Al-Quran ya. Seperti Al-Quran kita harus menjaga Al-Quran itu, meletakkan di tempat yang bagus ya, dan suci ya. Itu cara menjaga kitab-kitab suci ya. Bagaimana cara menjaga kitab-kitab suci? Nah, anak-anak sekalian, tadi Ibu sudah paparkan tadi mengenai kitab-kitab Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Apa saja kitab-kitab Allah itu? Tadi apa saja kitab-kitab Allah? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Iya. Nabi yang menerima kitab-kitab itu siapa saja ya? Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Isa menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad menerima kitab Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran. Baik, tugasnya ini ada LKPD yang dibagikan, jadi dijodohkannya kitab Taurat itu siapa yang menerima ya, dikerjakan sekarang. Yang LKPD dikerjakan sendiri-sendiri, dipasangkan nama kitab dan yang menerima.
Sekelompok ya. Tadi kelompok ini kalian simak baik-baik video yang ada di buku kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, baik secara ijmali maupun tafsiri. Berikut nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, yang pertama kita belajar tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut kaum Yahudi. Yang selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, pujian-pujian, dan kata-kata hikmah. Dan selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Dan yang selanjutnya kita belajar tentang kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menghentikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Jadi kita sudah menyimak video pembelajarannya tentang kitab-kitab atau beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman itu artinya kita percaya ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang bertanya lagi? Ya, coba ulangi pertanyaannya. Ya, kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Karena kitab-kitab Allah itu berisi ajaran, berisi petunjuk, supaya kita hidup ini ada pegangan, ada pedoman yang kita imani di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, nanti hidup kita bagaimana? Tidak ada pedoman, tidak ada petunjuk ya. Jadi kita harus tetap berpedoman kepada Al-Quran. Yang kelompok 1 akan menguraikan isi kitab-kitab Allah. Ada 4 ya, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mereka akan kelompok 1 akan menjelaskan
menjelaskan nanti isi dari kitab-kitab Al-Quran itu. Silakan dikerjakan untuk kelompok 1, dikerjakan bersama-sama. Dan untuk kelompok 2, kalian nanti akan membuat pohon kitab-kitab Allah. Ya, tapi nanti satu yang kumpul ya. Dan kelompok 3 akan kelompok 3 tugasnya apa? Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Kalian merangkum itu apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Silakan kerjakan bersama-sama di sini ya. Ya. Sama-sama ya, kerjakan itu bersama-sama ya. Gimana? Ditempelkan ya. Depannya kumpul dari dua lain. Kalian berdiskusi. Kalian dengarkan ya hasil diskusi mereka. Bagaimana teman-teman? Ada yang kurang? Kurang. Apa yang kurang? Ya, warnanya kurang. Jadi ditambah lagi ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Semangat ya, sudah selesai mengerjakan tugas. Dan coba kita menyanyi dulu lagu kitab-kitab Allah. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Surat Nabi Muhammad. Iya. Semuanya tadi sudah selesai mengerjakan tugas kelompok. Baik, pada intinya tugasnya sudah bagus ya. Ibu apresiasi tugasnya bagus, kerjasamanya bagus, dan hasilnya juga sudah bagus. Jadi di dalam kerja kelompok itu kita harus kerjasama ya, harus saling membantu, tidak ada yang kerja sendiri, semuanya harus kerjasama ya, supaya hasil dari diskusi kelompok itu sukses dan hasilnya bagus. Akan mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu artinya kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab Allah kepada para nabi yang berisi perintah, larangan, ancaman, dan pahala yang ditujukan kepada manusia. Kitab-kitab yang diturunkan itu ada 4 macam, diturunkan kepada 4 nabi juga ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Taurat kepada Nabi Musa, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu dengan cara kita menjaganya, kitab-kitab itu membacanya dan meletakkannya di tempat yang bersih dan suci ya. Hikmah beriman kepada Allah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, hidup kita akan terarah ya. Baik anak-anak sekalian, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu akan bagikan tugas, tapi ini tugas di rumah ya, dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah. Ini nanti tugas akhir, nanti PR ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus
wabarakatuh.